Bab 1433, Bibi dan Ayah. Cepat panggil. Sander Ye benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Fa Fan ini terlalu sombong. Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Bahkan tidak takut pada bibiku. Wanita ini pernah dihukum oleh bibiku. Berani sekali dia. Sander Ye berkata lagi, Fa Fan, aku benar-benar ingin panggil. Fa Fan berkata dengan tenang, aku akan menunggu kamu. Sander Ye berkata langsung, Bibi. Tidak ada respon. Ekspresi Sander Ye membeku. Dia menatap ke kedalaman langit berbintang dan bertanya lagi, Bibi. Masih belum ada respon. Sander Ye bingung. Dia bertanya lagi, Ayah. Masih belum ada respon. Sander Ye. Fa Fan menatap Sander Ye. Wajahnya tertutup lapisan es, hawa dingin menyelimuti sekelilingnya. Dasar bajingan, kamu hanya tahu cara bermain-main dengan wanita setiap hari, bukankah kamu harus dipukuli? Wajah Sander Ye penuh dengan ketidakpercayaan. Fa Fan, apa yang kamu bicarakan, kamu? Fa Fan tiba-tiba mencengkeram Bu Jinasui dari jarak jauh. Melihat ini, Sander Ye tidak peduli tentang apapun dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke depan Bu Jinasui. Dia menebas dengan pedangnya dengan ganas. Pada saat ini, dia menggunakan 3 jenis kekuatan darah. Menghadapi wanita yang menakutkan ini, dia benar-benar tidak berani ceroboh sama sekali. Ketika dia mengayunkan pedang, aliran darah terhenti di tempatnya, tetapi lengannya langsung retak dan darah menyembur keluar. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya darah benar-benar mengerikan. Sander Ye terkejut sekaligus ngeri. Bukankah peningkatan yang dialami wanita ini terlalu mengerikan? Sander Ye menenangkan pikirannya, lalu berbalik dan menatap Bu Jinasui, pergi dulu dan cari bala bantuan. Bu Jinasui memandang Fa Fan di kejauhan, dan Fa Fan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pupil mata Sander Ye tiba-tiba mengecil, dan dia merasa seolah-olah ada galaksi yang tengah melesat ke arahnya, mencekiknya dalam sekejap. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk mundur, karena Gu Jinasui berada tepat di belakangnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan menyatu dengan pedang. Dia memegang pedang dan menekannya ke depan dengan kuat. Jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membentuk kekuatan pedang setinggi 1000 kaki dan menebas ke depan dengan kuat. Tetapi, kekuatan pedangnya ditambah dengan 3 jenis kekuatan darah tidak mampu menahan kekuatan Fa Fan. Jiwa pedang dan kekuatan darahnya semuanya ditekan. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan jalan jahat dalam diri Fa Fan berkali-kali lipat lebih kuat. Sander Ye menoleh ke arah Gu Jinasui, dan melihat dia masih di sana, dia langsung berkata dengan marah, kamu belum pergi. Gu Jinasui memalingkan kepalanya, bodoh sekali. Sander Ye. Melihat Sander Ye begitu peduli pada Gu Jinasui, mata Fa Fan tiba-tiba terbakar amarah, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninjungnya. Bang! Kekuatan garis keturunan Sander Ye dan energi pedang di sekelilingnya langsung tersebar, dan kekuatan dahsyat itu menjatuhkan dia dan Bu Jinasui. Setelah Sander Ye dan Bu Jinasui berhenti, tubuhnya telah terkoyak dan berlumuran darah. Sander Ye bingung. Melihat bekas luka di tubuh Sander Ye, Fa Fan yang hendak melanjutkan serangannya tiba-tiba berhenti, lalu menatap ke kedalaman galaksi, alisnya sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, ia melirik Sander Ye dengan acuh tak acuh dan mengangkat tinjunya, kalau kamu tidak berlatih dengan baik, lain kali aku akan menghajarmu. Setelah berkata demikian, dia menatap Gu Jinasui dengan dingin lagi, lalu berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Melihat Fa Fan pergi, Sander Ye langsung menghela napas lega. Perasaan tertekan yang diberikan wanita ini padanya terlalu kuat. Wanita itu kemungkinan besar telah mencapai alam penguasa wilayah. Sander Ye benar-benar mati rasa. Wanita ini berkultivasi begitu cepat. Ini tidak normal. Lagi pula, cara wanita ini berbicara agak tidak normal.
Tanpa berpikir panjang, dia pun berbaring perlahan sambil merasakan retakan di sekujur tubuhnya. Dia pun tersenyum pahit. Gujina Sui menatap dalam-dalam ke kedalaman langit berbintang, lalu dia mengalihkan pandangannya dan menatap Sander Ye di depannya. Melihat kondisi Sander Ye yang menyedihkan, dia terdiam. Sander Ye sepertinya teringat sesuatu. Dia segera duduk dan berkata, "Ayo jalan." Gujina Sui berkata, "Kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dulu." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Wanita itu mungkin akan kembali." Gujina Sui berkata, "Kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dulu." Sander Ye menatap Gujina Sui. Dia menatapnya tanpa ragu. Sander Ye berkata, "Lukaku tidak seberapa." Dia benar-benar takut Fa Safan akan kembali menyerangnya lagi. Gujina Sui membuka telapak tangannya, dan sebuah pil muncul di tangannya. "Makan." Sander Ye tidak menerimanya dengan tangannya, tetapi membuka mulutnya. Gujina Sui menamparkan bibirnya, dan pil itu meluncur ke tubuhnya. Sander Ye. Dia tidak tahu ramuan apa yang diberikan Gujina Sui kepadanya, tetapi ramuan itu sangat manjur. Setelah beberapa saat, tubuhnya kembali normal. Sander Ye berkata, "Ayo jalan." Gujina Sui tiba-tiba bertanya, "Tempat apa ini?" Sander Ye berkata dengan perasaan bersalah, "Aku tidak tahu." Gujina Sui menoleh menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sebelumnya, saat mereka berdua melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, lokasi yang mereka tuju adalah tanah kuno, tetapi tempat ini berada di arah yang sama sekali berbeda dari tanah kuno. Rupanya, seseorang ingin melanjutkan waktu bersama sedikit lebih lama. Mata Gujina Sui sedikit dingin, tetapi ketika dia melihat darah di sudut mulut Sander Ye, dia teringat pada adegan ketika Sander Ye melindunginya dengan erat sebelumnya. Dia menarik kembali pandangannya dan berkata, "Ayo jalan." Sander Ye mengangguk cepat, "Baik." Dia berjalan mendekatinya dan hanya menatapnya, sedangkan Sander Ye, meskipun ditatap orang, dia tetap melingkarkan lengannya di pinggang orang. Jelek. Mereka berdua menghilang entah kemana. Di terowongan waktu dan ruang. Keduanya masih berdekatan. Tak seorang pun berbicara. Setelah waktu yang tidak diketahui, keduanya kembali ke tanah kuno. Setelah kembali ke tanah kuno, Gujina Sui berbalik dan pergi. Sander Ye datang ke altar Wuno Sen dan terus berlatih. Dia berlatih keras. Fa Safan muncul. Terlebih lagi, ia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tekanannya terlalu besar. Untuk menghemat waktu, ia memutuskan untuk memindahkan altar Wuno Sen ke pagoda kecil untuk berlatih. Setelah mendapat persetujuan Gujina Sui, ia memindahkan altar Wuno Sen ke pagoda kecil. Dalam kehampaan, Sander Ye duduk bersila di tanah, dengan pedang King Xuan melayang di depannya. "Sander Ye, King Xuan, bagaimana menurut kamu?" King Xuan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan kecil, kekuatan jalan jahat Fa Safan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia pasti telah menyerap banyak pikiran jahat. Dia sekarang tidak dapat dipahami." Sander Ye mengangguk. Ketika dia bertarung dengan Fa Safan sebelumnya, dia merasakan betapa mengerikannya Fa Safan. Pada saat ini, King Xuan berkata lagi, "Tuan kecil, jika kamu menggunakan kekuatan iman sekarang, kamu akan mampu melawannya." Kekuatan iman. Dia sebenarnya memiliki kartu truf terbesar, yaitu kekuatan imannya. Saat ini kekuatan imannya meningkat pesat. Setiap hari jumlah orang yang percaya padanya meningkat, dan mereka menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, ilmu pedang tatanannya sebenarnya menjadi semakin kuat. Dengan penambahan pedang King Xuan, kekuatannya akan menjadi 2 kali lipat. Tetapi, ini adalah kartu trufnya sekarang, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali jika menyangkut situasi hidup dan mati. Praktik. Sander Ye menarik pikirannya dan berkata, "King Xuan, katakan padaku, bisakah aku menggabungkan 3 garis keturunan menjadi 1?" King Xuan bertanya dengan heran, "Jadi 1?" Sander Ye mengangguk.
King Xuan berkata dengan suara yang dalam, garis keturunan Yan Huang mudah dihadapi, tetapi garis keturunan iblis gila dan garis keturunan fana tidak mudah dihadapi, bukan? Garis keturunan Yan Huang. Sander Ye berkata lembut, aku ingin mencoba. 3 garis keturunan dalam tubuhnya berasal dari orang yang berbeda. Biasanya, mereka saling menjaga dan tidak pernah benar-benar menyatu. Tetapi dia tahu bahwa jika mereka dapat diintegrasikan, itu akan sangat mengerikan. Sander Ye memulai dari garis keturunan iblis gila. Sejak dia memilih untuk tidak melawan garis keturunan iblis gila terakhir kali, dia sekarang sangat dekat dengan garis keturunan iblis gila. Dan sekarang dia ingin membuat kedua garis keturunan ini bekerja sama. Karena mustahil baginya untuk meningkatkan garis keturunan iblis gila dan garis keturunan fana dalam waktu singkat, oleh karena itu, ia hanya dapat menemukan cara lain untuk membuat kedua garis keturunan itu bekerja sama dan bergabung untuk mencapai perubahan kualitatif. Pada waktu berikutnya, Sander Ye tidak hanya bertarung mati-matian dengan para leluhur peradaban Sui Ming setiap hari, tetapi juga melakukan pekerjaan ideologis untuk 2 garis keturunan. Lembaga pemikir. Gujina Sui sedang duduk di pavilion. Di depannya ada segel perunggu, yang merupakan segel penguasa bersama alam semesta. Pada saat ini, sebuah bayangan virtual muncul tidak jauh di depannya, dan bayangan virtual itu perlahan berlutut, Tuan, wanita itu terlalu kuat, orang-orang kita tidak dapat mengikutinya. Gujina Sui berkata, itu bukan salah kamu. Bayangan virtual itu segera bernapas lega. Gujina Sui berkata, Suga. Saat suara itu berakhir, seorang wanita di dalam meja muncul di pavilion. Gujina Sui berkata, aula dewa penguasa bersama akan segera muncul. Semua kekuatan itu, baik kekuatan terbuka maupun kekuatan tersembunyi, akan perlahan muncul ke permukaan. Kirim orang-orang kita keluar. Diga, Renga, dan orang-orang di bawah mereka juga akan berada di bawah manajemen kamu secara keseluruhan. Wanita Mesia itu mengangguk, mengerti. Gujina Sui berkata lagi, keluarlah. Saat suara itu berakhir, 2 pria tiba-tiba muncul di pavilion. Melihat kedua orang itu, wanita Mesia itu sedikit terkejut. Kedua orang ini adalah kepala intelijen dari peradaban abadi dan peradaban tanah kuno. Bagaimana mereka datang? Gujina Sui berkata, mulai sekarang, 3 peradaban-peradaban tanah kuno, peradaban abadi, dan peradaban Sui Ming akan berbagi intelijen hingga konflik Dao Agung berakhir. Sambil berbicara, dia menatap wanita Mesia itu dan berkata, mereka juga berada di bawah koordinasimu. Kamu bertanggung jawab penuh atas intelijen. Aku hanya punya satu permintaan. Pantau seluruh alam semesta setiap kekuatan baru atau tersembunyi. Begitu mereka muncul, segera cari tahu semua detailnya. Wanita Mesia itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, sesuai perintahmu. Gujina Sui berkata, pergilah. Wanita Mesia itu membungkuk lagi lalu mundur dengan tenang. 2 orang lainnya juga membungkuk dalam-dalam kepada Gujina Sui lalu mundur. Gujina Sui perlahan menutup matanya, juga. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan melayang masuk. Bayangan itu perlahan mengeras dan berubah menjadi seorang wanita berjubah hitam. Di tangan kanannya, dia memegang pedang bersarung. Gujina Sui berkata, bicaralah. Wanita itu berbicara dengan suara pelan, dan perlahan-lahan, alis Gujina Sui berkerut. Setelah beberapa saat, tatapannya perlahan menjadi dingin, tentu saja memang belum menyerah. Wanita berjubah hitam yang memegang pedang tidak berbicara. Gujina Sui tiba-tiba menatap wanita berjubah hitam itu dan bertanya, apakah kamu pernah bertarung dengan Fasa Fan? Wanita berjubah hitam itu mengangguk, ya. Gujina Sui bertanya, bagaimana? Wanita berjubah hitam itu berkata, 40-60, aku 40. Gujina Sui tidak mengatakan apa-apa. Wanita berjubah hitam itu berkata, dia tidak berusaha semaksimal mungkin.
Setelah terdiam sejenak, ia menambahkan, aku juga belum berusaha sebaik-baiknya. Gujina Sui berkata, dia bukan musuh untuk saat ini, tidak perlu mengawasinya. Wanita berjubah hitam itu mengangguk. Gujina Sui berkata, pergilah. Wanita berjubah hitam itu berkata, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu, jangan berduaan dengannya lain kali. Gujina Sui menatap wanita berjubah hitam itu dan berkata, aku suruh kamu pergi. Wanita berjubah hitam itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia membungkuk sedikit setelah wanita berjubah hitam itu pergi. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno, yaitu Hukum Guan Xuan. Dia membaca Hukum Guan Xuan dengan saksama, ingin memahami semua aturan di dalamnya. Dia sangat mengenal hukum tanah kuno, dan mengetahui kekurangan dan kelebihannya lebih baik daripada siapapun. Selain itu, dia juga mengenal banyak sekali karya klasik sejarah kuno. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih cocok daripada dia untuk menyempurnakan hukum Guan Xuan. Bersambung.